shot of the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Rindu lukisan mata suratan hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa membisu seribu In 1945, final defeat came to the Japanese. Akhirnya, aku harus memberitahu para pemuda yang lain. Sebelum Sultan Syahrir bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ia bergegas untuk menemui para pemuda terlebih dahulu untuk menyampaikan berita tersebut. Kita tidak boleh sampai tindak. Jepang masih menguasai daerah Nusantara. Kabar gembira, Jepang baru saja menyerang garis sekutu. Yang benar kamu, Bung. Benar, aku baru saja mendengar melalui radioku. Syukurlah, negara kita sudah tidak ada yang menguasai. Sebaiknya kita segera bilang ke Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera merdeka. Intinya, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Bagaimana sekutu datang kembali lagi? Sialan dengan mereka. Kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Bagaimana dengan yang lain? Aku suka semangatmu. Ayo kita merdeka. Ayo! Setelah mereka mencapai kata mufakat, para pemuda langsung bergegas untuk pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan usulan merdeka. Bertepatan saat golongan muda datang, Ahmad Subarjo sudah tiba lebih dulu di kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ada apa yang kesini ramai-ramai? Saya mencari Bung Karno dulu. Apakah di dalam ada Bung Karno? Iya ada. Silakan masuk. Iki loh Mas, para pemuda mencarimu ingin berbicara hal penting denganmu. Oh iya Bu, suruh para pemuda itu masuk. Mari, silakan duduk. Pak, kamu mengganggu waktu Anda? Ya, tidak apa-apa. Lalu, apa tujuan kalian datang kemari? Begini, Bung, saya sudah tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya sangat tahu kalian menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan saya juga sangat menginginkannya. Tetapi saya tidak bisa tanpa persetujuan dari PPKI. Saya berharap Bung tidak mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan, Jepang mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan, PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, tentu saja. Saya tahu bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu satu-satunya cara untuk kita mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur tangan dalam rencana kali ini, Bung. Jadi maksudnya kami memutuskan untuk Jepang, bukan begitu? Ya, tepat sekali, Tuan. Tapi saya tidak setuju jika kalian memaksa kami semua. Lebih baik saya tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di saat suasana semakin panas, tiba-tiba Mohatta datang. Memangnya keinginan para mereka ini apa, Bu? Yang saya tahu keinginan para mereka ini ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Ya, memang itu keinginan mereka. Tapi saya tidak bisa menyetujuinya itu secara langsung, sendirian.
bagaimana kita rundingkan dengan sidang PPK besok? Oke, baiklah, saya setuju. Tapi bagaimana dengan pemuda-pemuda ini, Bung? Biarkan para pemuda-pemuda ini duduk di serambi belakang. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Mereka menunggu di serambi belakang, sedangkan Bung Karno, Bung Hatta, serta para tokoh nasionalis tua berunding. Rapat dengan golongan tua tersebut menghasilkan kesepakatan untuk tidak menuruti keinginan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kabar buruk, Bung Karno dan golongan tua menolak usulan kita untuk merdeka. Jadi bagaimana? Haruskah kita menunggu Jepang? Jangan konyol kamu, bagaimanapun caranya kita harus segera merdeka tanpa bantuan antek-antek Jepang. Tenang semua, tenang. Baiklah, aku ada usulan. Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Serius kamu? Tidakkah itu terlalu beresiko? Ya mau bagaimana lagi, kita harus segera menggunakan segala cara untuk segera merdeka. Tapi untuk tempatnya belum aku pikirkan. Untuk tempat, aku punya ide. Di kana, tolong ambilkan peta. Terima kasih, Utana. Kita perlu tempat terpencil agar terhindar dari Jepang. Dan kita perlu tempat aman dari serangan musuh. Tapi tempat itu harus juga tidak terlalu jauh dari kota. Karena kita membutuhkan banyak waktu untuk kesana kemari. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Soekarno dan Hatta serta Fatmawati dan juga Guntur untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Saya mau dibawa kemana nih? Lagi pula mau kita pergi. Mas Dengklok, karena itu sudah menjadi keputusan para pemuda. Setelah itu, mereka akan dengan kekuatan. Apa yang kamu bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan. Karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan proklamasi, Bung. Ayolah, waktu kamu telah habis. Soekarno. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian aku memiliki istri dan anakku yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih, Kang Mas? Kok ramai sekali dan berisik sekali? Ini mas, para pemuda-pemudi ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kita akan ditinggalkan? Ya benar, aku tidak akan meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, bawalah istri dan anakku sekalian. Baiklah, Bung. Kalau begitu, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Dan juga mereka membawa Fatmawati dan Guntur. Ya, Hatta benar. Untuk apa kami di sini kalian? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita merdeka. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Iya, benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita akan terus-terusan dijajah. Ada Mr. Soebarjo. Dia memaksa ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Ada apa Anda datang kemari? Tolong lepaskan Bung Hatta dan Bung Karno. Kami usahakan besok merdeka, paling lambat jam 12 siang. Apa jaminan yang kau dapat berikan? Atas namaku, apabila besok proklamasi tidak terlaksana, ambillah nyawaku dan keapakan sudah dihukum. Baiklah, saya harap Anda memegang kata-kata Anda.
Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya menyampaikan bahwa Jepang telah diserahkan kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya, benar Bung. Bukankah saya dan saya sudah memberitahu kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Saleh. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Lalu bagaimana dengan kami? Apakah kami boleh pulang? Lihatlah, Guntur sudah menangis dari tadi. Bolehkah saya mau pulang Bung Hatta dan Bung Karno? Karena Tidak. saya berjanji akan membawa mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Iya, tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Namun, mereka tidak tahu di mana mereka harus menyusunnya. Sampai Ahmad Subarjo terpikirkan suatu tempat. Tempat itu adalah kediaman Laksamana Maeda. Permisi. Ini ada apa ya ramai-ramai? Begini Nona, tujuan kami datang kemari ingin bertemu dengan Laksamana. Ada hal mendesak yang perlu kami sampaikan. Baiklah, silakan masuk. Ya, terima kasih. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Jadi begini Laksamana, tujuan kami datang kemari ingin menggunakan kediaman Laksamana sebagai tempat menyusun proklamasi. Tentu saja boleh. Apakah ada hal yang kalian butuhkan di sini? Apakah Laksamana memiliki kertas dan pena? Ya, saya memiliki. Ini untuk kertas dan penanya. Baik, terima kasih Laksamana. Kalian bisa menggunakan ruangan ini untuk menyusun teks proklamasi. Dan untuk keamanan, kalian tenang saja. Prajurit Jepang tidak akan kesini tanpa seizin saya. Baik, terima kasih Laksamana. Ya, sama-sama. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Hal-hal yang mengenai pemudahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik. Jakarta, tanggal 17 bulan ke-8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Yap, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani itu? Yang menandatangani naskah ini semua yang hadir di sini. Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kamu ketikkan naskah ini. Ya, Bung. Teks proklamasi kemerdekaan pun telah selesai dirancang. Namun, ada satu permasalahan lagi yang harus didiskusikan. Jenazahnya Bung, sudah saya selesai ketikkan. Baik, terima kasih. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Dan umat Islam setiap harinya sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, karena lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau pukul 10 tepat? Setuju. Baik. Dia, tolong kau perbanyak dan sebarkan di seluruh Indonesia. Baik Bung. Setelah teks proklamasi kemerdekaan terbentuk dengan sempurna, semua orang kembali ke kediamannya masing-masing untuk mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan pembacaan proklamasi dan upacara pengibaran bendera merah putih. Alhamdulillah Bu, persiapan proklamasi sudah selesai. Ini Mas,
Bagaimana dengan persiapan kemerdekaan besok? Untuk persiapan kemerdekaan besok, kita akan adakan upacara di lapangan besar dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dipersiapkan oleh Bapak W.R. Supratman. Bagaimana dengan bendera? Kan kita belum mempunyai bendera. Oh iya, lupa. Bentar, Bapak ambilkan. Iki Bu, kain untuk membuat benderanya, apakah Ibu bisa menjahitkannya? Sederhana tak apa-apa. Iya Mas, bisa. Setelah dimintai tolong oleh suaminya, Ibu Fatmawati bergegas mengambil sebuah kain merah dan sebuah kain putih, serta dengan beberapa keperluan menjahit. Dengan waktu yang tidak cukup banyak, beliau bergegas untuk segera menjahit bendera negara ini. Iki Mas, benderanya sudah jadi. Semua keperluan untuk melaksanakan upacara kemerdekaan telah terpenuhi. Tetapi, Soekarno memindahkan lokasi untuk membacakan teks proklamasi yang semula di lapangan Ikada. Namun, karena pertimbangan keamanan dan strategis, lokasi dipindahkan ke kediaman Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hormat, ya. Merdeka! Merdeka! Jadi begitulah anak-anak dan perjuangan para pahlawan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa mereka, kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Jadi Ibu harap Ibu tidak mau lagi ada kalian yang bercanda dan kalian harus hikmat untuk melaksanakan upacara bendera. Baik, Bu.